Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Hari ini topik adalah tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ya, saya kasih temanya, tanpa kebangkitan Yesus Kristus, maka sia-sialah iman kita. Ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya, saudara bisa baca di ayat yang ke-17. Sangat jelas di sini Paulus menulis mengatakan, dan jika Kristus tidak bangkit ya, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Dalam kekristenan sudah saya sering mengatakan bahwa kekristenan tanpa Kristus maka bukan kekristenan. Ya, di dalam ajaran keselamatan Kristen, saudara, bahwa doktrin kebangkitan merupakan dasar iman kita tentang kebangkitan. Kenapa? Karena di dalam Alkitab hampir 104 kali ada menyebut tentang kebangkitan manusia dan khususnya tentang Mesias, juru selamat, di mana Yesus sendiri berkali-kali telah mengatakan kepada muridnya bahwa dia akan mati, ya menderita mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali dari mati. Nah, pada awalnya saudara-saudara, murid-murid ini bingung dan mereka begitu sedih. Kenapa? Karena Tuhan mereka, guru mereka telah disalibkan dan telah dikuburkan. Nah, pada minggu pagi-pagi sesuai dengan catatan Alkitab atau Injil, perempuan-perempuan yang pernah melayani Tuhan Yesus, mereka mau pergi, mau ziarah kalau kita mengatakan ke kuburan Yesus. Karena mereka tahu Yesus dikubur di mana. Karena mereka pada waktu Yesus mati dan dikubur, mereka ikut menyaksikan. Jadi tidak salah kuburan, saudara-saudara. Nggak salah kuburan itu. Mereka pagi-pagi, mereka mungkin malam itu tidak tidur ya. Anda bisa bayangkan tuh perempuan-perempuan ini, mereka begitu mengasihi Tuhan Yesus. Beli rempah-rempah. Mereka mau berziarah. Sampai di sana mereka terkejut. Dan itu pintu daripada kuburan itu terbuka. Terbuka. Dan mereka melihat ada malaikat di sana. Seperti yang sudah saya ucapkan firman Tuhan tadi kan, malaikat itu berkata kepada mereka, perempuan-perempuan jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Yesus yang disalibkan tuh, bukan Yesus yang lain. Yesus yang telah disalibkan. Anda harus tahu ya ayat itu ya. Dan malaikat itu mengatakan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Tuhan berbaring. Nah, saudara-saudara, dulu saya ada kesempatan pergi ke Israel ya. Saya ada pergi ke kuburan Yesus. Kuburan itu memang di bawah kaki bukit Golgota di situ ya. Ada taman. Di situ ada gua. Ini orang kaya punya kuburan gitu. Dipinjam pakai oleh Tuhan Yesus. Nah, saya masuk ke dalam memang tidak tinggi ya, nggak bisa berdiri. Nah, saya hanya masuk ini, bisa diletakkan mayatnya Yesus ada di tempat pembaringan di batu. Itu tuh batu bukan tanah yang di digali itu menjadi kuburan orang kaya. Nah, setelah itu saudara-saudara, Yesus menampakkan diri kepada perempuan yang sedang nangis mencari mayat Yesus. Dan Yesus mengatakan, Maria, dipanggilnya baru sadar itu Tuhan. Mereka melihat
Nah, setelah mereka melihat Yesus yang setelah hidup, mereka kasih tahu kepada murid-murid yang lain, saudara-saudara, yang sedang berduka. Dan mereka berkata, murid-muridnya, kami telah menjumpa dengan Yesus, Tuhan kita, Rabi. Dia hidup. Kalian omong kosong ya. Ayo mari coba lihat ke kuburannya. Wah, semuanya lari. Petrus duluan lari begitu kencang. Dan dia menyaksikan hanya ada namanya apa itu? Kain kapan yang membungkus tubuh Yesus itu sudah tersusun bagus di atas kepala. Ya itu di kuburan itu. Mereka heran, heran. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Mereka tidak begitu memahami akan firman Tuhan. Dan mereka juga tidak memahami apa yang Yesus sudah katakan mereka, dia akan bangkit. Mereka, apa yang sedang terjadi ini? Nah, saudara-saudara, pada malamnya mereka kumpul murid-muridnya. Satu ruangan. Karena takut sama orang Yahudi ya. Kunci semua rumahnya. Nah, di catatan Injil mengatakan, Yesus tiba-tiba menghampiri mereka. Dan mengucapkan salam kepada mereka terkejut. Yesus yang mereka lihat itu sungguh the real Jesus. Ya, bukan hantu, bukan roh, tapi Yesus yang hadir, yang berbicara kepada mereka. Oh, mereka begitu senang. Gembira. Yesus sudah hidup. Yesus hidup. Tetapi setelah Yesus bangkit, Yesus tidak selamanya atau selalu bersama dengan mereka seperti dulu ya. Ya kan? Setelah menampakkan diri, dia hilang lagi gitu. Nah, saudara-saudara, ini murid-murid kan tentu senang ya, Yesus sudah bangkit ini. Dan dia kasih tahu, mereka kasih tahu kepada satu murid yang lain, si Thomas yang tidak hadir. Kami sudah berjumpa, bertemu dengan Yesus yang telah disalibkan tuh. Dia hidup. Kalian sudah berjumpa dengan Yesus. Saya sekali-sekali tidak akan percaya sebelum, wah ini orang ini maunya bukti, saudara. Ini si Thomas ini dia maunya bukti, fakta, bukan hanya omong orang, kata orang lain. Saya mau melihat bekas tangannya yang dipaku itu. Kalau biasanya terluka kan ada bekas kan, betul nggak? Harus ada terluka dong. Benar nggak dia? Nah, aku akan meraba rusuknya. Apakah betul-betul yang sudah ditombak oleh tentara Romawi ini? Benarkah itu Yesus? Nah, Alkitab mengatakan 8 hari kemudian mereka berkumpul lagi. Ini komplit ini. Komplit artinya murid-murid hadir, termasuk Thomas. Ada berapa murid? Yudas Iskariot tidak ada ya, saudara ya. Dia sudah gantung diri, sudah mati. Tinggal 11 kan? Ya, ini komplit 11. Nah, pintu tutup semua. Masih takut orang Yahudi itu murid-murid. Disitulah Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya. Langsung Yesus ngomong, berkata kepada si ragu-ragu, Thomas, Thomas, lihat tanganku. Ada bekas loh, saudara. Bukan nggak ada bekas loh. Kemudian, mana tanganmu? Rabai rusukku. Waktu Thomas melihat Yesus, saudara, dia sujud dan dia berkata, ya Tuhanku. Ini dia mengatakan. Dan Allahku. Dia melihat. Dia bersuruh dan berkata, Yesus Tuhannya, Yesus Allahnya. Yesus berkata, karena kamu telah melihat, kamu percaya. Itu di Yohanes pasal yang ke-20 ya, sudah bisa baca itu ya. Yesus berkata satu statement, satu kata firman Tuhan yang penting bagi kita. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat. Nah, kata melihat itu. Tetapi percaya kepada siapa?
percaya kepada Yesus yang telah mati di salib itu dan bangkit kembali adalah orang yang berbahagia. Blessed those who, kan? Nah, kalau bahasa King James itu bagus, blessed, diberkatilah mereka yang tidak melihat Yesus dengan mata kepala, tapi mereka percaya. Kalau mereka percaya, dapat berkat apa? Berkat jasmani, uang banyak. Kan bukan. Mendapatkan hidup yang kekal, saudara-saudara. Wah, luar biasa. Hari ini, kita sebagai orang percaya, apakah kita perlu bukti, mujizat, supaya kita percaya kepada Yesus? Tidak perlu. Karena Yesus sudah berkata, kan, diberkatilah mereka yang tidak melihat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini pernyataan Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah pernyataan yang diberikan kepada semua orang percaya di bumi ini. Tapi banyak orang yang mau melihat mujizat lu baru mau percaya. Kita tidak perlu bukti mujizat, tapi kita percaya apa yang dikatakan, disabdakan, diomongkan oleh Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Dia. Anda mendapatkan hidup yang kekal. Nah, sekarang saudara-saudara, tema yang saya berikan tadi kan, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka iman saudara dan iman saya semuanya sia-sia, nggak ada gunanya. Kita orang yang paling menderita, paling celaka di bumi ini. Percaya yang tidak benar, kan begitu. Tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan, justrulah sesuai dengan kitab suci, Yesus sudah telah disalibkan dan Dia telah bangkit. Kalau Dia tidak bangkit, maka kita sia-sia, cuma datang ke sini, nggak ada gunanya. Tapi saudara, kita percaya kan? Justru kita datang di sini. Kita berkumpul sebagai jemaat Tuhan. Karena kita percaya Dia telah bangkit. Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dan Yesus sendiri pun juga pernah mengatakan di kitab Wahyu, banyak orang berkata, di mana Yesus ngomong Dia telah mati dan Dia telah hidup? Ada nggak? Ada. Saudara lihat di kitab Wahyu pasal 1 ayat 8. Ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Apa yang dia mengatakan? Ini omongan dari perkataan sabda daripada Yesus Kristus. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya kan? Yang pertama dan yang akhir. Nah, saudara lihat. Coba lihat ayat 18. Ayat yang ke-18. Saudara lihat ayat 18. Aku telah mati. Namun lihat. Aku hidup selama-lamanya. Siapa yang ngomong? Siapa yang bicara? Yesus Kristus. Dia bicara kepada Yohanes di Pulau Patmos. Nah, saudara-saudara, Dia sendiri bilang aku telah mati dan aku hidup selama-lamanya. Anda percaya firman Tuhan? Oh ya, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Bukankah Yesus waktu Dia membangkitkan Lazarus yang sudah bau busuk, dan Dia berkata kepada saudaranya Marta dan Maria, aku adalah kebangkitan dan apa? Dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Yesus hidup. Yes. Betul, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang apa bukti Yesus hidup? Kan harus ada bukti kan? Kan bukan hanya omong-omong kata orang. Harus ada bukti kan? Bagaimana kita bisa membuktikan? Kecuali kalau saudara tidak pakai Alkitab, ya saudara omong kosong. Nah, jadi Alkitab di sini yang memberitahukan kepada kita bukti Yesus hidup. Yang pertama, catatan di Injil di Matius pasal 28 yang sudah kita baca tadi. Lihat, Dia tidak ada di sini. Kuburannya kosong, kata malaikat itu kepada
Perempuan-perempuan sangat jelas. Dia dibaring di sini sudah tidak ada. Nah, Lukas juga mengatakan di 24 ya dengan jelas bahwa tentara yang menjaga kuburan Yesus itu ya menjaga dengan ketat. Kenapa? Karena para imam-imam itu sudah dengar omongan Tuhan Yesus ya, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka itu imam-imam baik suci itu meminta Pilatus untuk mengirim tentara menjaga kuburan Yesus. Waduh, luar biasa. Ini seperti seorang orang kalau raja besar, dinasti kalau kaisarnya meninggal, saudara. Waduh, itu kuburannya begitu mewah, begitu luar biasa, dijaga oleh tentara-tentara, penjaga-penjaga yang bahkan ada yang membawa tentara-tentaranya para mungkin ada juga yang selesai ikut mati, ikut raja itu. Bayangkan itu. Kenapa? Kenapa kuburan Tuhan Yesus dijaga? Nah, secara rohani, yes, Jesus is the Lord, is the King. Ya. Wah, hebat ya. Dijaga oleh tentara. Ada nggak pejabat di kita di Indonesia, presiden siapa yang mati, kuburan dijaga? Kan ada kan? Tapi Yesus dijaga. Tapi dijaga ini karena ada maksudnya. Di mana imam-imam itu mengatakan jangan sampai murid-murid mencuri mayat Yesus dan mengatakan Yesus sudah bangkit. Nah, padahal Yesus sudah mengatakan kepada imam-imam itu waktu di sidang dia akan bangkit pada hari ketiga, maka itu dijagalah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, itu tentara sendiri yang tahu. Yang jaga itu di mana terjadi gempa dan malaikat turun, mereka begitu takut gemetar dan mereka lari melapor kepada imam-imam. Telah terjadi sesuatu yang keajaiban. Yesus itu betul bangkit. Tapi kasih uang sogok-sogok. You jangan ceritain. Ceritakanlah. Kami sedang tidur, murid-murid datang mencuri mayatnya. Kalau ketahuan sama Pilatus, you bisa potong kepala Anda. Hukumannya mati, saudara. Jangan main. Ya, tapi mereka karena sudah disuap, saudara yang sekarang dan memberitakan berita hoax. Nah, ada sekarang berita namanya berita hoax. Muridnya mencuri mayat Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, ini penting dan pertama itu kuburan kosong. Nah, ini ada penting sekali. Nah, banyak orang menentang Yesus bangkit dari mati. Ini ada sekelompok namanya arkeologis, para saintis arkeologi baru-baru ini di Yerusalem telah menemukan kuburan Yesus. Menguburan, saudara bisa dilihat di YouTube itu kuburan Yesus dan menemukan tulang belulangnya ada di dalam kotak. Taruh di kotak tulang-tulang. Terus di kotak itu ditulis ada namanya Yesus anak apa gitu. Mereka bilang, nah, ini sesuai saintifik. Ini tulang belulang Yesus. Wow, lalu disebarkan ke dunia. Akhirnya banyak orang Kristen yang liberal. Kan? Betul kan? Masih ada tulang belulang Yesus. Yesus tidak bangkit. Saudara-saudara, betapa banyak orang menentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sangat disayangkan ya. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Punya orang ya, saudara. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus telah bangkit dan kuburannya kosong. Nah, itu yang pertama, oke? Kemudian yang kedua yang kita lihat ya, itu ada pernyataan daripada malaikat yang sudah kita baca tadi. Dengan jelas malaikat itu bicara dengan perempuan-perempuan itu, kamu mencari orang yang telah hidup, dia tidak ada di sini lagi, yaitu Yesus yang disalib. Ini adalah kesaksian daripada malaikat-malaikat. Saudara, peranan malaikat itu sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya dan juga para orang-orang kudus di dalam perjanjian lama. Kita lihat peranan Roh Kudus itu luar biasa, ya. Ya, dia menemui Musa, dia menemui itu
Yosua dan sebagainya, dan orang-orang yang ada di dalam perjalanan lama. Malaikat-malaikat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan ya pesan-pesan daripada Tuhan. Itu malaikat hadir, yes, hadir. Dia melindungi orang-orang kudus di dalam perjalanan. Malaikat. Nah, di dalam perjanjian baru ada malaikat. Iya, malaikat juga memberitahukan berita sukacita kepada Maria, kan dia akan mengandung anak Allah. Yang disebut Yesus Kristus. Malaikat. Malaikat. Nah, sekarang ada nggak malaikat? Peranan malaikat di dunia ini. Di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Oh ada. Hanya kita kadang-kadang tidak menyadarinya. Ya kan? Ada malaikat itu. Dia melayani orang-orang percaya. Kita harus tahu. Dia ada pelayan Tuhan. Yang bisa melindungi orang-orang percaya. Peranannya penting. But malaikat itu real. Yes, real. Saudara-saudara ya. Nah, saya ada cerita satu kasus ibu ya. Dia satu sama keluarga mengalami kecelakaan pas dekat rumah sakit, depan rumah sakit itu kebun jeruk, sudah memasuk pintu tol itu. Itu kalau dilihat itu mobilnya semua ringset itu tidak mungkin itu mereka tuh bisa selamat itu. Tapi ibu ini mengatakan begini, waktu kecelakaan itu ada orang menolong dan membawa mereka itu pergi ke rumah sakit. Sampai hari ini katanya, mereka heran siapa orang yang telah menolong dan tidak memberitahu. Mereka mencari tanda kata orang. Siapa itu yang menolong? Sampai hari ini nggak tahu. Dia percaya Tuhan pasti kirim itu malaikat yang menolong. Tuhan bisa pakai siapa saja ya, menolong orang lain. Nah, saudara, saya percaya itu ya, malaikat itu ada. Ya, dia tugasnya adalah memberitahukan pesan Tuhan dan juga menolong setiap orang-orang percaya. Nah, kemudian saudara-saudara, kalau kita lihat saudara-saudara, imam sendiri, pernyataan imam sendiri pun sebagai adalah satu kesaksian di mana mereka tahu Yesus ya mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga dan imam-imam ini kasih tahu kepada Pilatus. Pak Pilatus, ini Yesus sudah ngomong pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. Nah, karena itu kirim tentara untuk menjaga. Omongan daripada imam-imam itu sebanyak ada satu pernyataan kesaksian. Karena mereka dengar Yesus ngomong. Nah, itu adalah kesaksian loh, saudara. Menyatakan betul Yesus bangkit. Yes. Kalau Yesus tidak mengatakan demikian, masa mereka mau pergi menjaga kuburannya, ya kan? Nah, gitu loh. Maka mereka pergi menjaga. Mereka tahu Yesus akan bangkit. Tapi mereka tak berdaya. Maksudnya penjaga itu tak berdaya. Oh, Yesus bangkit dengan satu kuasa yang luar biasa. Oke? Nah, itu adalah imam. Kemudian saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang berikutnya adalah kesaksian para perempuan itu kan. Kita lihat banyak kesaksian. Perempuan itu memberitahu kepada murid-muridnya. Nah, bahwa Yesus telah bangkit dari mati. Dan murid-murid juga setelah itu bertemu dengan Yesus. Dan mereka memberitahu kepada Thomas juga kesaksian mereka. Sangat jelas saudara. Membuktikan Yesus telah hidup. Telah bangkit. Nah kemudian ada lagi. Kesaksian Rasul Paulus katanya aku yang terakhir. Ya kan? Yang sebenarnya tidak layak disebut Rasul. Saudara sudah baca tadi kan di 1 Korintus pasal 15. Kenapa? Karena aku menganiaya pengikut Yesus, yaitu jemaat Allah. Saya tidak layak disebut Rasul. Tetapi karena kasih karunia Allah diberikan kepada Rasul Paulus, maka dia bersaksi, dia menulis, menyatakan di dalam Injil yang kuberitakan, Injil keselamatan yang diberitakan adalah tentang Yesus Kristus yang telah mati sesuai dengan kitab suci perjanjian lama orang Yahudi punya. Dan dikuburkan sesuai dengan nubuat perjanjian lama.
kemudian bangkit kembali. Kan sesuai juga dengan nubuatan perjanjian lama. Sesuai dengan kitab suci. Artinya orang Yahudi tidak bisa membantahnya. Karena Paulus adalah orang Yahudi. Paulus adalah orang Farisi yang paling ketat memegang hukum Taurat, hukum Musa. Tapi setelah Yesus menyatakan diri kepadanya, engkau menganiaya aku. Yesus yang hidup itu, yang salib itu, disalib itu. Aku Yesus. Maka itu disitulah saudara Paulus menyadari, oh Yesus sungguh anak Allah. Dia Mesias juru selamat. Karena itu dia menulis surat-surat yang kepada jemaat-jemaat mengatakan Yesus adalah Mesias juru selamat, anak Allah. Nah, itu adalah kesaksian daripada Paulus, saudara-saudara. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh. Apa yang membuktikan Yesus hidup, saudara-saudara? Tentu ini adalah kesaksian orang-orang percaya yang lahir baru melalui hidup mereka. Bahwa Yesus hidup di dalam hidup mereka. Kan? Seperti pujian itu yang kita nyanyikan. How do you know Jesus lives? He risen from the dead. I know he lives in my heart. Ini harus pernyataan pribadi kita kepada dunia. Sekalipun mereka tidak percaya, nggak apa-apa. Memang dipujian ini, walaupun mereka tidak percaya. Tapi saya percaya secara pribadi. Itu adalah kesaksian saya kepada dunia, kepada orang. He lives in my heart. Truly, Jesus lives in your heart, my friends. Saudara-saudaraku. Nah, ini adalah bukti Yesus hidup. Kemudian saudara-saudara, bagaimana Yesus itu bisa bangkit? Tentu ini adalah kuasanya pada Tuhan, kuasa Allah. Ya, kuasa Allah. Yesus yang mati itu adalah truly man, bukan Tuhan yang mati ya, sudah harus kita ingat. Yesus adalah man, perfect, manusia sempurna, sejati. Dia Allah sejati. Yang mati itu manusia, maka disebut anak manusia. The Lamb of God. Dia yang mati. Mencurahkan darahnya, menebus dosa manusia. Tapi Tuhannya tidak mati. Allahnya tidak mati. Nah, bagaimana dia bisa bangkit? Dengan tubuh yang mulia adalah kuasa Allah. Dan kuasa Yesus Kristus tentu juga kuasa daripada. Nah, di sini kita lihat ada Triune God. Allah Trinitas. Yang terjadi dalam kebangkitan daripada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena Yesus telah bangkit. Itulah yang membuat setiap orang yang percaya kepada dia di bumi ini memiliki pengharapan. Pengharapan apa? Bahwa kalau kita mati, kita pasti masuk surga. Apanya orang salah paham? Saya punya pengharapan. Pengharapan. Saya bisa sukses. Nah, bukan begitu maksudnya. Saya tidak boleh jadi ekor, tapi harus jadi kepala. Itu banyak orang-orang Kristen punya paham yang begitu. Kita juga kadang-kadang heran juga ya. Anak jadi orang Kristen tidak boleh jadi ekor, harus jadi kepala. Saudara, di mana ayat itu mengatakan demikian? Saya lihat di YouTube orang bilang kasih tahu anak, anakku, kamu jangan jadi buntut ya, jangan ekor, harus jadi kepala. Harus pintar, lebih pintar daripada orang lain. Saudara-saudara, apakah itu tujuan hidup orang Kristen yang telah diselamatkan? Saya mau tanya. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, berusaha mendapatkan yang terbaik. Oh bisa, sesuai dengan talenta kita kan masing-masing, saudara. Justru kita orang percaya yang telah diselamatkan oleh anugerah Allah yang besar itu, saudara dan saya bukan jadi kepala dan bukan jadi ekor, tetapi jadi pelayan Tuhan. Nah ini, Anda mau jadi kepala, mau jadi besar, Yesus mengatakan, you must be serve another. Kamu harus menjadi hamba. Nah ini, you harus menjadi hamba loh. Kalau mau jadi besar kan,
Harusnya jadi hamba itu melayani. Maka itu Yesus mengatakan, aku datang bukan mencari apa? Mencari jabatan apa di menjadi jabatan ya. Tapi anak manusia datang untuk apa? Melayani dan memberikan nyawanya kepada yang hilang. Nah, makanya Yesus berkata pada murid-muridnya, you mau jadi besar, ya, mau jadi hebat, you must serve, ya. Kamu harus menjadi hamba, serve, doulos, melayani, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus telah bangkit, maka iman kita tidak sia-sia. Anda percaya Tuhan itu tidak sia-sia. Tapi kalau Anda percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Anda meninggal, Anda pasti masuk surga. Nah, itulah pengharapan kita. Pengharapan kita di mana? Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, bertemu di sana nanti saudara akan mendapatkan apa? Pahala, crowns. Oh, saya belum siap, saya belum mau. Saya di dunia ini mau jadi kepala dulu. Pak kepala tuh masuk mereka itu supaya jadi makmur, kaya, sukses gitu. Itu konsep cara pikir orang Kristen zaman sekarang. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus. Yesus datang. Memang dia menjadi hamba Allah dan mati menderita bagi saudara dan saya. Sesuai dengan Yesaya pasal 53 kan, dia digambarkan domba yang dibawa dibantai dan disembelih. Kita pikir dia menderita karena dia sendiri ada salah. Tapi karena dia menderita karena kesalahan kita dan oleh bilu-bilunya kita disembuhkan. Nah, disembuhkan itu banyak yang salah nafsir. Sembuh. Ada penyakit. Kalau dalam nama Yesus, dalam darahnya, sembuh penyakitnya. Nah, itu pun salah menafsir kan. Dosa kita itu penyakit itu adalah dosa kita. Dia menyembuhkan dosa kita, penyakit kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kristus bangkit dari mati. Ini adalah masalah perkara besar dalam kekristenan dan keselamatan. Tanpa Yesus bangkit, maka kita sia-sia iman kita. Kiranya Tuhan menolong kita pada pagi hari ini. Saudara yang telah percaya terima Yesus, kita memiliki pengharapan. Hari esok kita bisa hadapi, kan? Karena Yesus bersama dengan kita. Mari kita berdoa.